What? Apaan? Itu juga mau dites. Coba lihat. Oh my god. Handphone flagship Sultan, bro. Brosis, ini yang di tangan kiri saya adalah handphone flagship untuk Xiaomi Mi 10. Masih Mi 10, belum Mi 11. Dan ini handphone Sultan iPhone 12 Pro Max. Kameranya udah nggak diraguin lagi nih. Tapi gimana sih kalau Anda memiliki budget yang tidak over dan mencari yang flagship? Bagaimana kalau dengan Xiaomi Mi 10 dibandingkan iPhone? Kita lihat compare head to head hasil kameranya, foto, videonya bagaimana. Yuk langsung saja check it out. Halo YouTube, sekarang kita akan testing kameranya. Tapi sebelum itu, sebelum saya melakukan testing, ada yang saya ingin ulas di awal. Bagaimana user experience pada saat ini pada saat pertimbangan Anda dari pengguna Android menuju ke produk Apple, ya, si handphone Sultan. Nah, ini saya akan menyampaikan secara opini pribadi saya, misalkan dari yang biasanya saya menggunakan handphone Android ke handphone iPhone, ini bagaimana user experience secara singkat dan pada saat melihat secara physically. Nah, first impression pertama kayak gini nih. Swipe-nya hampir sama, cuman ada memang sedikit kemiripan dengan Android. Cuman yang saya bahaskan kali ini adalah dari sisi kamera. Dari sisi kamera, itu kita nggak jumpai untuk setting-setting dari kameranya. Nggak ada tombol setting di atas maupun di bawah. Di atas, ini ada pengaturan, misalkan video hanya pengaturan di HD-nya. Mau HD berapa, kayak gitu kan. Nah, caranya, ini hampir familiar dengan Android. Swipe ke atas. Caranya kita masuk ke setting, cari dari kamera. Nah, cari yang settingan kamera. Ternyata memang iPhone memang settingan di sini. Videonya Anda atur, slow-mo-nya Anda atur, semua pengaturannya di setting. Jadi nggak ada shortcut untuk pengaturan kayak yang di Android. Itu pengaturan langsung di setting kameranya. Tapi Anda harus masuk ke kamera ini dulu. Oke, sekarang kita coba tahan. Nah, ini hampir sama kayak sistem Android juga kan, sudah ada seperti ini. Oke, nah ini kelihatan dari awal default kameranya dari layar seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba foto hasil objek yang sama seperti ini. Dan ini hasilnya. Berikut hasil foto pertama, kita bisa lihat sama-sama di Xiaomi lebih vivid dan vibrant dibandingkan iPhone 12 Pro Max. Kemudian untuk wide angle-nya di iPhone kelihatan lebih vibrant dilihat di sky-nya dibandingkan kita lihat di Xiaomi itu kayak wash out ya, warnanya lebih punyeh kalau kita ngomong. Sekarang untuk zoomingnya, iPhone unggul punya kelebihan telefotonya 2,5 zoom dibandingkan Xiaomi yang hanya 2 kali zoom saja. Tapi untuk warna silahkan komentar di kolom di bawah ya. Oke, sekarang kita akan testing zooming dari iPhone. Ini kita akan zoom di bangunan. Maksimal di 12. Upsi. Nah, kita fokuskan lagi, klik, set, jepret. Oke, sekarang kita testing zooming dari Xiaomi Mi 10. Ini kondisi standar, kita zooming sekarang ya. Cus, ini hanya sebatas 10 kali zoomingnya hanya sampai sebatas 10 kali zoom digital. Kita lihat hasilnya. Dan perekaman menggunakan Xiaomi Mi 10 dan ini yang sama-sama 60 frame per second yang terbuat dari perekamannya. Selfie-nya, dan sama-sama ada mode tracking, food tracking. Ini perekaman menggunakan iPhone dan kita akan mencoba mode selfie mode di Xiaomi. Nah, kalau di Xiaomi kalau mode foto kayak gini ada kotak-kotak nih trackingnya. Dan kalau di Xiaomi ini ada fitur palm shutter ya. Jadi kita bisa palm shutter seperti ini.
Oke, ini perekaman ya dari dua handphone ini. Jadi yang sebelah kanan ini yang menggunakan Xiaomi dan sebelah kiri menggunakan iPhone 12 Pro Max. Hasilnya bagaimana menurut kalian? Ini sama-sama Full HD 30 fps karena di Xiaomi ini hanya maksimal di Full HD 30 fps. Yuk sambil jalan. Nah, ini sambil jalan. Kayaknya di iPhone dia punya fitur kestabilannya lebih bagus deh. Gimana menurut kalian? Ini saya sambil jalan seperti biasa sih ya. Lebih shaky yang mana menurut kalian? Ini sambil jalan, pencahayaannya bagaimana menurut kalian? Bagus yang mana nih dari backgroundnya? Saya sekarang ada di lapangan. Nah, ini saya mau lihatkan. Nah, di background saya lapangan kayak gini, itu bagus mana? Dari awan, penangkapan cahayanya, kalian suka yang mana? Oke, sampaikan pendapat Anda di kolom bawah. Oke, sekarang testing ya. Sebelah kanan seperti biasa ini adalah Xiaomi Mi 10 dengan front kamera, selfie kamera yang hanya 1080p 30 fps, dan yang sebelah sini menggunakan iPhone. Dan sama-sama saya setting di 1080p 30 fps. Dan ini hasilnya kalau saya lihat sekilas dari layar ini kelihatannya sih lebih realistis di iPhone, cuman yang di sebelah sini itu lebih terang. Coba kita sambil jalan ya. Ada brightness ini. Hasilnya bagaimana? Kita coba jalan. Hasilnya suara perekamannya menurut kalian bagaimana dari Xiaomi Mi 10 dan iPhone 12 Pro Max ini? Silahkan komentar Anda di bawah. Sambil jalan, dan kayaknya mungkin hasilnya bakalan lebih stabil di iPhone. Dan ini foto dari Xiaomi Mi 10 yang menggunakan 108 megapiksel. Kita bisa lihat di sini untuk size file fotonya 108 megapiksel. Kita coba zooming terlebih dahulu. Kita lihat detail dari orang-orang di sini. Nah, ini dia hasilnya zooming 108 megapiksel. Kita bisa zoom lagi. Dan ini tulisan Fakultas Teknologi Pertanian masih bisa kelihatan lumayan jelas. Kita zoom out lagi seperti ini. Dan ini hasil foto dari iPhone 12 Pro Max. Ini bisa kita lihat ya, size untuk resolusinya memang nggak sebesar di Xiaomi yang 108, ini masih 12 megapiksel. Dan kalau kita di galeri ini cuman zooming maksimal segini aja. Kita tarik, dia akan balik lagi. Nggak bisa zooming, tapi overall di iPhone memang lebih terang ya kelihatannya. Cuman kalau kita paksakan zoom ini susah sekali, harus menggunakan aplikasi edit foto baru kita bisa zooming. Pada iPhone tidak ada terdapat lensa makro, sehingga untuk fair enough kita menggunakan lensa biasa dan menggunakan foto lebih close up. Sekarang perekaman menggunakan Xiaomi Mi 10 dan ini Full HD 1080p 30 fps. Sama-sama kondisi yang agak low light, tapi kayaknya di layar Xiaomi ini hasilnya sedikit lebih brightness-nya oke sih, lebih dapat. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Nah, sekarang kita akan coba jalan lagi balik. Dan ini handheld untuk 30 fps-nya. Kondisi sudah low light ya. Kalau saya geser ke sini, ini mulai terang, dan penangkapan cahayanya bagaimana? Ini dia. Sekarang kita coba 60 frame per second ya. Lagi lanjut perekaman 30 fps Xiaomi Mi 10 dengan ultra steady shot-nya. Ini saya menggunakan steady shot-nya sambil jalan lagi, dan seberapa stabil dibandingkan yang tadi. Oke. Sekarang kita jalan lagi ke depan dan lihat. Setelah semi indoor seperti ini, kita keluar. Setelah ini kita coba langsung yang 60 fps. Bagaimana hasilnya? Sama-sama handheldnya. So, this is it untuk yang ultra steady-nya. Sekarang kita ke 60 fps-nya. Dan ini Full HD 60 frame per second ya. Kita sambil akan walking, dan kondisi ini
low light udahan, testing sekaligus untuk low light 60 fps sambil jalan handheld. Stabilisasinya bagaimana? Dia punya advance OIS tinggi sampai 60 frame per second. Ini hasilnya. Sekarang kita akan muter lagi. Out of roll is nice. Kita lihat nanti hasilnya ya, dibandingkan sama-sama. Handheld semua, mic built-in semua, kualitas mic juga kita testing di sini. Dan ini 60 frame per second pada saat kita keluar area. Dan ini kondisinya mulai hujan. Ini perekaman 4K 30 fps nya seperti ini. Bagaimana menurut kalian dari pencahayaan? Dan ini memang kondisinya nggak terang-terang amat, dan ini memang sudah mulai low light, dan ini hasilnya. Dan ini handheld tanpa menggunakan gimbal. Hasilnya seperti ini. Oke. So ini saya menggunakan dua tangan untuk menstabilkan. 4K 60 fps. Kalau saran saya 4K silakan menggunakan gimbal stabilizer agar hasilnya lebih bagus. Ini kondisi udah mulai hujan di depan. Waduh. Sekarang kita akan coba mode tracking, dan botol itu menjadi objeknya. Ya, sekarang kita tracking di botol terus kayak gini. Nah, sekarang saya akan recording. Sambil gerak, jalan, dia akan ngikutin. Misalkan saya gerak ya kanan kiri ya. Nah, dia akan objeknya tuh tertracking terus. Dan sekarang saya mau tunjukkan lagi yang nggak ada di iPhone. Nah, ini keputusan pribadi masing-masing. Kalau night mode semua punya. Kita akan coba nanti foto nightnya kalau memang udah gelap kayak gimana. Ada vlog di sini, ada dokumen di sini. Front and back kamera ini yang tidak dijumpai di iPhone juga. Kemudian mode clone ini juga nggak dijumpai. Kalau yang belum tahu clone, silahkan cek di video-video sebelumnya. Redmi Note 10 yang Pro itu juga saya perlihatkan clone ini. Ada long exposure juga di sini. Oke, salah satu lagi yang belum saya jumpai. Kalau yang tahu silahkan komentar di bawah, karena saya udah otak-atik, bingung juga carinya. Kalau di Xiaomi itu ada pengaturan Pro, dimana kita bisa atur fokusnya itu manual, shutter speed manual, ISO manual, lensnya pun kita bisa pilih. Kalau di Xiaomi Mi 10, wide, ultra wide, sama makro. Nah, ini yang membedakan di iPhone menurut saya pribadi. Jadi kalau ada yang tahu cara setting di iPhone 12 Pro Max menjadi Pro settingan seperti ini, silahkan komentar di bawah, nanti saya akan coba. Ada focus picking, exposure verification untuk mengetahui daerah-daerah mana yang terlalu overexpose, dan focus picking ini membantu sekali pada saat Anda untuk manual fokus seperti ini. Kita yang focus picking, nah ini focus picking akan berwarna merah gini. Nah, focus pickingnya dia akan merah. Nah, kalau fokus dia akan merah seperti ini. Berikut hasil slow-mo. Kalau kita lihat di Apple lebih terang dan di Xiaomi lebih vivid atau lebih gelap. Kemudian ini selfie night mode-nya, menurut kalian bagus yang mana? Dan ini adalah long exposure dari Apple, dan kemudian long exposure dari produk Xiaomi Mi 10-nya seperti ini. Menurut kalian juga bagus yang mana? Selanjutnya ini wide angle dari iPhone ini ya fine-fine, tapi pada saat lihat dari Xiaomi ini warnanya lebih pop up, lebih ngejreng. Kemudian sekarang normal shoot-nya di iPhone, kemudian normal shoot di Xiaomi itu terlihat lebih gelap tapi warnanya lebih pop up. Dan ini 2,5 zoom dari iPhone, dan selanjutnya adalah 2 kali zoom dari Xiaomi. Menurut kalian bagus yang mana ya? Ini perekaman sama-sama menggunakan 4K 60 frame per second. Kita akan lihat hasilnya, perbandingannya bagaimana. Dan ini handheld ya, kanan kiri handheld menggunakan. Kita balik tengah-tengah lagi, kita lihat ketugunya. Nah, sekarang kita testing zooming dari videonya. Ini perekaman menggunakan normal. Kalau di iPhone itu zoomingnya hanya maksimal, kalau normal itu hanya bisa sebatas beberapa 3 zoom aja. Coba kita zoom. Nah, oke. Kita sekarang matikan dulu iPhone-nya, pindah ke zooming. Kita akan lihat hasil zoomingnya, bahkan bisa sampai 7 kali zoom. Ini Xiaomi masih bertahan di 6 kali zoom. Perekaman kali ini terakhir adalah menggunakan iPhone 12 Pro Max. Nah, bagaimana menurut kalian hasil kamera-kameranya
fitur-fitur kamera yang ada dibandingkan Xiaomi Mi 10. Ini masih sebatas Mi 10, belum yang Mi 11 yang terbaru. Ya, kalian bisa lihat dari zoomingnya, portraitnya, kemudian masih saya cari-cari dan bingung untuk mode Pro di iPhone. Sedangkan di Xiaomi itu enak. Menurut saya sisi positifnya adalah di Android itu kita masih bisa settingan tuh dalam satu ranah. Di kamera udah setting-settingnya udah di situ semua, sedangkan iPhone itu terpisah, kita harus swipe ke atas lagi, masuk ke setting di kamera lagi. Nah, seperti itu yang menurut saya kurang praktis. But dari hasil kamera menurut kalian bagaimana? Bagus dari Xiaomi kah atau iPhone? Silahkan sampaikan komentar di bawah, karena punya kelebihan masing-masing. Dari iPhone sensornya dia punya sensor dia lebih besar, sedangkan di Xiaomi Mi 10 ini dia punya kemampuan 108 megapiksel. So, kita lihat hasil-hasilnya, itu keputusan Anda. Mau handphone flagshipnya flagship atau handphone flagship Sultan, atau sekelas flagship dari Xiaomi, ataupun di kelas-kelas flagshipnya ya dari 10 sampai belasan juta masih ada. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, and jangan lupa subscribe yang belum subscribe di channel Mr. Perez. Oke, sampai jumpa and bye-bye.